timnas Indonesia membara. Lantunan takbir menggema di GBK, bikin Cina ketakutan. Jakarta, 5 Juni 2025. Langit malam Jakarta dihiasi jutaan bintang, namun cahaya paling terang malam itu justru berasal dari lautan merah putih yang membanjiri Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Pada malam yang penuh sejarah ini, ribuan supporter timnas Indonesia tidak hanya datang membawa semangat, tetapi juga membawa kekuatan spiritual yang membuat bulu kuduk merinding. Mereka melantunkan takbir bersama-sama, membahana, menggetarkan langit, membekukan nyali siapapun yang mendengarnya, termasuk para pemain tim lawan, Cina. Pertandingan malam itu adalah laga penting kualifikasi Piala Asia 2027. Indonesia menjamu Cina dalam partai hidup mati. Sejak pagi, suasana di sekitar GBK sudah bergemuruh. Para supporter datang dari seluruh penjuru negeri. Ada yang datang dari Medan, Makassar, Palembang, bahkan hingga Papua. Dengan atribut merah putih, wajah yang dicat garang, dan semangat tak tergoyahkan, mereka membanjiri tribun demi satu tujuan, membakar semangat Garuda agar terbang tinggi mengoyak langit Asia. Namun yang terjadi malam itu melampaui sekadar pertandingan sepak bola. Itu adalah peristiwa kebangkitan. Sebuah momen mistik, penuh energi spiritual, ketika takbir menggema di Stadion Kebanggaan Bangsa. Ribuan suara bergabung menjadi satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantunan takbir menggema tak hanya di dalam stadion, tapi menjalar melalui media sosial, siaran langsung televisi, dan hati jutaan rakyat Indonesia. GBK bukan lagi stadion, malam itu, ia menjelma menjadi arena perjuangan spiritual dan nasionalisme. Suara takbir itu tidak diiringi ketakutan atau amarah, tapi keyakinan bahwa tak ada yang mustahil jika bangsa ini bersatu dalam keimanan dan keberanian. Pemain-pemain timnas Indonesia tampak bergidik, bukan karena gentar, melainkan karena disuntik energi luar biasa. Mereka bermain bukan hanya dengan kaki, tapi juga dengan hati. Mereka bukan sekadar 11 orang yang mengenakan jersey merah. Mereka adalah representasi dari 270 juta rakyat Indonesia yang berseru dari Sabang sampai Merauke. Sementara itu, dari sisi tim lawan, aura yang terasa sangat berbeda. Para pemain Cina tampak terguncang. Kamera televisi sempat menangkap beberapa wajah yang cemas, mata yang terus-menerus melirik ke tribun, mendengar lantunan takbir dengan raut tak percaya. Bukan karena mereka tidak menghormati, tapi karena mereka tidak siap menghadapi gelombang energi luar biasa dari ribuan supporter yang tak henti menggema seperti gemuruh badai. Pelatih mereka bahkan terlihat memerintahkan para pemain untuk tetap fokus dan menenangkan diri. Namun bagaimana bisa tenang ketika setiap kali bola mereka kuasai, terdengar seruan Allahu Akbar dari seluruh penjuru stadion, seolah memberi sinyal bahwa mereka tidak sendirian? Dan benar saja, di menit ke-35, sebuah gol spektakuler tercipta dari kaki sang kapten timnas, yang langsung disambut dengan pekikan takbir yang membelah malam. Allahu Akbar. Stadion bergetar, bukan karena gempa, tapi karena dentuman semangat rakyat Indonesia. Di media sosial, tagar takbir untuk Garuda dan GBK berdua langsung menjadi trending topik nomor 1 dunia. Wartawan asing menyebutnya sebagai The Spiritual Storm of Jakarta, badai spiritual Jakarta. Meski pertandingan masih berlangsung 90 menit, hasil akhir seakan sudah ditulis di langit oleh semangat para supporter. Cina terlihat tak mampu keluar dari tekanan mental. Setiap operan mereka menjadi goyah, setiap langkah menjadi ragu. Mereka tidak hanya melawan 11 pemain, tetapi juga jutaan doa, suara, dan semangat yang dipadukan dalam satu kata, takbir. Ketika peluit panjang dibunyikan dan Indonesia menang 2-0, suasana GBK pecah. Namun tidak dengan sorak biasa. Lagi-lagi, yang terdengar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu bukan sekadar kemenangan atas Cina. Itu adalah kemenangan atas keraguan, kemenangan atas trauma sejarah, dan kemenangan atas anggapan bahwa Indonesia tidak bisa. Di malam itu, Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati bukan hanya datang dari taktik atau teknik, tapi dari keyakinan, persatuan, dan keberanian untuk bermimpi besar. Takbir di GBK malam itu akan dikenang selamanya sebagai simbol dari kebangkitan bangsa. Sebuah malam di mana sepak bola dan spiritualitas menyatu, menjadikan stadion sebagai ruang sakral perjuangan. Dan bagi Cina, malam itu adalah pengingat bahwa ketika Garuda bangkit dengan semangat rakyatnya, bahkan kekuatan besar pun bisa gemetar. Supporter timnas Indonesia membara. Lantunan takbir menggema di GBK, bikin Cina ketakutan. Jakarta, 5 Juni 2025.
Langit malam Jakarta dihiasi jutaan bintang, namun cahaya paling terang malam itu justru berasal dari lautan merah putih yang membanjiri Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Pada malam yang penuh sejarah ini, ribuan supporter timnas Indonesia tidak hanya datang membawa semangat, tetapi juga membawa kekuatan spiritual yang membuat bulu kuduk merinding. Mereka melantunkan takbir bersama-sama, membahana, menggetarkan langit, membekukan nyali siapapun yang mendengarnya, termasuk para pemain tim lawan, Cina. Pertandingan malam itu adalah laga penting kualifikasi Piala Asia 2027. Indonesia menjamu Cina dalam partai hidup mati. Sejak pagi, suasana di sekitar GBK sudah bergemuruh. Para supporter datang dari seluruh penjuru negeri. Ada yang datang dari Medan, Makassar, Palembang, bahkan hingga Papua. Dengan atribut merah putih, wajah yang dicat garang, dan semangat tak tergoyahkan, mereka membanjiri tribun demi satu tujuan, membakar semangat Garuda agar terbang tinggi mengoyak langit Asia. Namun yang terjadi malam itu melampaui sekadar pertandingan sepak bola. Itu adalah peristiwa kebangkitan. Sebuah momen mistik, penuh energi spiritual, ketika takbir menggema di Stadion Kebanggaan Bangsa. Ribuan suara bergabung menjadi satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lantunan takbir menggema tak hanya di dalam stadion, tapi menjalar melalui media sosial, siaran langsung televisi, dan hati jutaan rakyat Indonesia. GBK bukan lagi stadion, malam itu, ia menjelma menjadi arena perjuangan spiritual dan nasionalisme. Suara takbir itu tidak diiringi ketakutan atau amarah, tapi keyakinan, bahwa tak ada yang mustahil jika bangsa ini bersatu dalam keimanan dan keberanian. Pemain-pemain timnas Indonesia tampak bergidik, bukan karena gentar, melainkan karena disuntik energi luar biasa. Mereka bermain bukan hanya dengan kaki, tapi juga dengan hati. Mereka bukan sekadar 11 orang yang mengenakan jersey merah. Mereka